Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya atas nama Amri Tahir dari Lokal Manajemen Dakwah Fakultas Husnul Udin Adab dan Dakwah semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi, yaitu tentang metode-metode dalam fisiologi. Metode-metode dalam fisiologi ialah metode yang tertua yang digunakan dalam lapangan fisiologi ialah spekulasi. Akan tetapi, akibat perkembangan ilmu pada umumnya, fisiologi pada khususnya, akhirnya metode ini dapat ditinggalkan dan diistilahkan metode baru yang didasarkan pada pengalaman-pengalaman empiris. Dan pada dasarnya metode penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu metode logistional dan metode cross-sectional. Yang pertama yang terdapat tentang metode logistional, yaitu metode ini merupakan metode penelitian yang membutuhkan waktu yang relatif lama untuk mencapai suatu hasil penelitian yang tepat dan baik. Metode ini dapat penelitian dilakukan hari demi hari dan bulan demi bulan, dan mungkin tahun demi tahun. Karena itu dilihat dari segi perjalanan penelitian ini dapat dilakukan secara vertikal. B. Bagian metode cross-sectional, yaitu ialah metode yang merupakan suatu metode penelitian yang membutuhkan waktu yang terlalu lama. Di dalam penelitian dapat dilakukan penelitian. Dengan metode ini, dapat waktu yang relatif singkat dapat disimpulkan bahan-bahan yang menjadi banyak. Kalau dilihat dari jalannya, metode ini merupakan penelitian yang horizontal. Untuk lebih terperinci, dapat dikemukakan metode-metode yang digunakan dalam lapangan fisiologi ialah sebagai berikut. Yang pertama, metode introspeksi ialah melihat dari keadaan. Introspeksi, metode ini dapat merupakan suatu metode penelitian yang dilihat dari peristiwa-peristiwa ke dalamnya dirinya sendiri. 2. Metode introspeksi dan eksperimental. Metode ini merupakan metode penggabungan dari introspeksi dan eksperimen. Dengan jalan eksperimen, maka sifat subjektivitas dari metode introspeksi dapat diatasi. Pada metode introspeksi murni, hanya dapat penelitian yang menjadi objek, tetapi pada introspeksi eksperimental, jumlah subjek yang banyak, yaitu orang-orang yang dieksperimentasi, yaitu orang-orang yang banyak. 3. Metode introspeksi, artinya melihat keluar. Metode ini dimaksud untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang terdapat pada metode introspeksi. Pada metode introspeksi, subjek penelitian bukan dirinya sendiri, tetapi orang lain. Dengan demikian, diharapkan adanya sifat ini yang objektif dalam penelitian tersebut. 4. Metode kuesioner. Kuesioner sering pula disebut angket, merupakan metode penelitian yang menggunakan daftar pertanyaan atau pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh orang-orang yang menjadi subjek dari penelitian tersebut. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan bagian 5, yaitu tentang metode interview ataupun yang disebut dengan metode wawancara. Wawancara merupakan metode penelitian dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan
yang diberikan sebaran lisan. 6. Metode biografi. Metode biografi ialah merupakan metode tulisan tentang kehidupan seseorang yang merupakan riwayat hidup. Dalam biografi juga disebut menguraikan tentang keadaan, sikap-sikap ataupun sifat-sifat yang lain mengenai orang-orang yang bersangkutan. 7. Metode analisis karya, yaitu merupakan suatu metode penelitian yang dengan mengadakan analisis dari hasil karya. 8. Metode klinis. Metode klinis ini dimulai timbul dalam lapangan klinik untuk mempelajari keadaan orang-orang yang jiwanya terganggu ataupun yang sering disebut juga abnormal. 9. Tentang metode testing. Testing yaitu merupakan metode penelitian yang menggunakan soal-soal ataupun pertanyaan-pertanyaan ataupun tugas-tugas yang lain yang telah distandarisasikan. Bagian 10 yaitu tentang metode statistik. Pada dasarnya metode statistik ialah pada umumnya metode ini digunakan untuk mengadakan penganalisisan terhadap materi ataupun data-data yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian. 11. Metode observasi. Metode observasi dapat juga disebut dengan metode ekstrospeksi, yang artinya mengadakan penelitian terhadap orang lain. Untuk pelaksanaan observasi, selain itu harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang fisiologi, juga dapat melaksanakan. Perlu menggunakan teknik-teknik yang tertentu yang lebih sesuai dengan orang-orang yang akan ditelitinya. Teknik-teknik yang dikemukakan di atas dapat dipilih seperti wawancara dan sosiometri dan sebagainya. 12. Metode wawancara. Wawancara merupakan tanya jawab antar interview dan orang-orang yang dimintai keterangan lebih lanjut dan informasi yang dimintai seseorang dalam wawancara. Dalam hal ini mereka berkomunikasi secara langsung sehingga didapatkan data yang lebih cukup akurat dan tepat dan lebih baik lagi. Mungkin saya rasa ini yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Saya tutup dengan mengucapkan Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.